Oke, kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian anime romantis yang kita tunggu rilis di tahun ini. Yang jelas bagus banget, menguras emosi, menggelitik, penuh komedi, pastinya buat kalian baper. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin ke kalian untuk ngasih nilai video gua dengan like dan beri tanggapan terhadap video ini. Minimal kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video-video gua, kalian bisa subscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Zakikara Tomozaki-kun. Zakikara Tomozaki-kun. Nah, kalian pasti pernah main game, dan gimana perasaan kalian waktu mainin game yang buruk? Pasti membosankan. Sama seperti hidup itu video game yang buruk. Rasa klise ini sayangnya adalah realitas. Jadi ceritanya gini. Tomozaki adalah salah satu gamer terbaik. Kemudian, menurut pendapatnya, bahwa kehidupan nyata adalah salah satu game yang buruk. Pasalnya tidak ada aturan yang jelas untuk sukses. Dan hidup juga tak memiliki aturan yang simpel dan mudah. Apa yang dimilikinya hanya irasionalitas dan ketidaksetaraan. Ya, begitulah hidup. Pihak yang kuat mengatakan bahwa mereka memiliki banyak kebebasan. Tetapi bagi mereka yang lemah, tidak punya pilihan selain menjalani hidup yang sangat tidak beruntung. Sepertinya kayak kesenjangan gitu ya, tapi memang benar, kehidupan memang seperti itu. Namun, suatu saat, siswi sempurna sekolah yang bernama Hinami Aoi mengatakan kepadanya bahwa hidup adalah game terbaik. Ternyata mereka ini bertolak belakang. Ya wajarlah, siswi sempurna sekolah. Dia mengatakan hidupnya adalah game terbaik. Jawab. Dan selanjutnya si cewek mengatakan, aku akan mengajarimu tentang aturan dalam permainan kehidupan. Tapi si MC ini nggak percaya dengan kata-kata itu. Nah, karena si cewek ini orangnya berkemauan keras, jadi si MC diajarin tentang aturan dalam permainan kehidupan, seperti yang ia katakan. Oke, pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah hidup itu memang tidak mudah. Kekalahan, kelemahan, dan ketidaksetaraan memang selalu ada dalam kehidupan. Jadi bagi kalian yang lagi ngerasain hal itu, pelajari aturan kehidupan dan menangkan kehidupan ini. Yang kedua ada Jimiko wa Igaimiro kata. Oke, dari judulnya aja sudah ada kata hero. Gawat, kayaknya ecchi nih. Biasanya cewek cantik menyembunyikan kecantikannya supaya terhindar dari banyak masalah. Ya wajar, kecantikan adalah dosa. Mungkin gitu ya, semakin banyak cewek semakin banyak dosanya. Kemudian ini, dimana si heroin utama menyembunyikan kecantikannya saat di kantor. Jadi ceritanya gini, berfokus pada hubungan antara rekan kerja. Cewek pekerja kantoran bernama Rena Fukuhashi dan seorang pengusaha yang bernama Ryohei Hachiya. Fukuhashi tampak seperti wanita paling polos di perusahaannya. Nah, ini si heroin ini tampak paling polos ya karena dia menyembunyikan kecantikannya. Tapi dia berubah, henshin gitu ya, menjadi sosok wanita cantik yang menyakitkan saat berada di luar kantor. Dengan melihat Fukuhashi yang berubah, Hachiya secara tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti ajakan untuk mengenal antara satu sama lain. Tapi tanpa dia sadari, ternyata mereka sudah berada berdiri di depan sebuah motor. Nah lu, jawab, apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu.
Oke, belajar yang kita dapat dari anime ini adalah cewek yang baik itu adalah cewek yang menggembirakan kecantikannya. Ya, jadi kalian jangan langsung nilai cewek secara sepintas, karena bisa jadi dia jauh lebih cantik daripada apa yang kalian lihat. Yang ketiga, ada Gotobun no Hanayo no Season 2. Gotobun no Hanayo no Season 2. Yang jelas kalian masih ingat dengan anime ini, anime romance yang kita tunggu-tunggu season keduanya, karena kita sama-sama merindukan Miku dasar itu. Oke, lanjut. Gimana anime yang menceritakan 5 cewek kembar yang diajari oleh si Futaro. Emang gawat nih Futaro, saat dia masih ngejomblo dia malah dapat sepaket cewek. Gawat. Gimana si Futaro ini ngajarin cewek-ceweknya dia dapat nilai bagus. Jadi ceritanya gini, si MC Futaro berasal dari keluarga broken home, keluarga kurang mampu gitu. Tapi si Futaro ini orangnya pintar dan jenius, dimana ia selalu dapat nilai sempurna dalam setiap mata pelajaran, sehingga dia dapat pekerjaan untuk ngajarin 5 cewek kembar yang benci belajar. Karena bayarannya gede, dengan duitnya itu ia bisa membantu keluarganya. Si Futaro pun berusaha sekuat tenaga buat ngajarin cewek kembar yang benci belajar itu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah jadilah anak pintar yang bisa bantuin keluarga, kayak si Futaro. Karena niat bantuin keluarga sambil cari duit, 5 cewek didapatkan, gitu kan? Lanjut. Oke, lanjut. Yang keempat ada Kanojo Okaeri Master Season 2. Oke, sebenarnya gue gak begitu paham kenapa banyak orang yang nungguin anime ini. Ya mungkin karena ceritanya bagus, walaupun MC-nya ampuh. Atau mungkin kalian nungguin anime ini karena kangen sama Chihiro. Ya gue juga sih. Kalau Chihiro ini ada di Indonesia dan bisa dirental, tentu aja gue rental. Biasanya setelah nonton anime ini, apa kalian gak ada yang pengen buat aplikasi kayak rental pacar gitu? Kalau gue sih pengen, cuman karena pacar aja nggak punya, gimana mau rentalin ke orang gitu kan? Susah. Jadi ceritanya gini, si MC Kazuya dibuang oleh pacarnya. Dibuang oleh pacarnya ya. Stres dan depresi gitu. Kita di depresi. Dia yang jomblo dari lahir lagi nyantai. Dia pun nyewa pacar di aplikasi. Sambil cari-cari, dia pun ketemu cewek cantik dan imut yang bernama Chihiro. Tanpa pikir panjang, dia pun menyewa Chihiro. Ketika mereka bertemu, ternyata Chihiro ini sempurna. Penampilan, kepribadian, dan cara bicaranya sempurna banget. Kalau gitu semua orang bisa jatuh cinta kan? Nah, dengan polosnya si MC ini mengatakan kalau yang dilakukan Chihiro itu salah. Karena secara tidak langsung dia telah mempermainkan hati dan perasaan pria yang menyewanya. Dan setelah itu ternyata semua kesempurnaan Chihiro itu hanyalah sandiwara. Semua sifatnya itu adalah kebohongan. Gawat. Mereka pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Namun ternyata nenek mereka yang saling kenal merestui hubungan mereka, dan mereka pun harus menjalani semua itu dengan penuh kebohongan. Di season terakhir kemarin, akhirnya Chihiro ini ternyata mulai menyukai Kazuya. Tapi Kazuya yang baru udah suka nggak berani mengungkapin perasaannya. Iyalah, kalau hal itu terjadi, season 2 nggak pernah ada dan animenya tamat. Pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang kau lihat itu hanyalah kebohongan, dan kebohongan itu menyakitkan. Tapi kalian perlu tahu, bahagia itu tak perlu sempurna. Yang diperlukan hanyalah saling menerima kekurangan. Yang kelima, Kaguya sama Love is War Season 3. Gua ngerti banget kenapa kita semua nungguin anime ini. Tentunya kita ingin tahu siapa yang memenangkan perang. Iya, benar sekali, cinta adalah perang. Bagaimana caranya memanipulasi musuhmu supaya mengakui kekalahannya? Oke, bagaimanakah perang hangat ini akan berlangsung? Entahlah, gue juga nggak tahu.
Dan itulah yang membuat kita penasaran, atau mungkin ada di antara kalian yang nggak peduli dengan perangnya, tapi cuma mau lihat Cika aja di sana gitu kan. Jawab. Jadi ceritanya gini, berpusat pada sepasang siswa perfeksionis, di mana mereka menempati posisi tertinggi sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Sebenarnya mereka sudah saling menyukai satu sama lain, tapi karena mereka ini memiliki ego yang tinggi, nggak ada yang mau ngungkapin perasaannya duluan. Tapi karena mereka nggak bisa membiarkan rasa cinta itu, mereka pun saling memancing dan memanipulasi supaya salah satu dari mereka mengakui cintanya. Gue rasa anime ini seru banget, apalagi melihat mereka saling memutar otak mengalahkan musuhnya. Tapi sebenarnya anime ini mudah banget berakhir, karena jika mereka berdua saling mengungkapin perasaannya, ya animenya selesai. Tapi hebatnya, ternyata anime ini bisa sampai season 3. Jawab. Oke, belajar yang kita dapat dari anime ini adalah cinta itu sederhana, hanya saja manusia yang membuatnya jadi rumit. Jadi kalau kalian udah punya gebetan, langsung aja tembak, gak usah lama-lama. Atau kalian mau nyampe season 3 dulu, keburu kabur ke gebetan. Oke, begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Dan nantikan video-video gua selanjutnya. Selain itu, jangan lupa buat tinggalin jejak kalian di komentar. Terima kasih karena sudah nonton, dan sayonara.